Oke, sekarang ini sudah mulai direkam. Saya akan mulai membahas materi di pertemuan ke-9, yaitu turunan trigonometri. Kita mulai dulu dari ini ya, apa itu sin theta, cos theta, tangen theta. Ini hanya pengulangan kembali materi yang pernah kalian pelajari dulu. Nah, misalkan di sini theta, berarti ini sudutnya ya. Kemudian, nah ini hipotenusa. Kita ngomongnya, kalau dalam bahasa Inggris kan hipotenusa. Kalau kita anggap aja jangan sisi miring ya, tapi sisi yang terpanjang. Kemudian ini adjektif, ya, kalau nggak salah, ini opposite. Kayak gitu. Yang eh ini itu kita katakan sisi samping, ini sisi depan. Nah, maksudnya depan apa? Ini depan dari theta. Jadi semuanya ini itu tergantung dari di mana letak sudutnya. Oke. Kalau sudutnya di sini berarti ini sisi depan, ini sisi samping. Kalau sudutnya di sini berarti ini sisi samping, sini sisi depan. Nah, ini tetap sisi yang terpanjang. Oke, saya lebih suka ngomong sisi terpanjang, bukan sisi miring. Karena kalau gambar segitiganya ini misal ini yang saya luruskan taruh ke atas ini, ini nggak bisa ini ya. Misalkan ini kalau ini saya putar aja gini, saya putar gini aja. Nah, akhirnya yang miring jadi yang mana? Ini kan, ya. Makanya itu saya lebih suka saya ngomong ini adalah sisi terpanjang, bukan sisi miring. Gitu. Nah, ini untuk sin ini depan per yang terpanjang, hipotenusa. Yang cos berarti ini sisi samping per sisi yang terpanjang. Biasanya kalau dulu kalian ngapalkan itu sin demi ya. Nah, tapi ngomongnya sin demi itu depan miring. Oke, tapi miring dalam hal ini adalah sisi yang terpanjang ya. Kemudian kalau cos itu apa? Kosami, ya benar, kosami. Cos samping miring. Nah, ini kalau tangan berarti ini depan per samping. Ini diingat-ingat ya. Oke. Kemudian, nah kalau ini itu nanti kita ngomong ke radian sebenarnya di sini. Tapi kita tidak membahasnya terlalu detail. Ini, oke, gini. Ini misalkan dia jari-jarinya dari sini ke sini, dia sepanjang satu ini di sini kan 1,0 ya kan, berarti absesnya adalah 1 di sini, ini 1, kemudian terus ini B-nya sepanjang ini, titiknya B X, Y, ini T. Oke, ini nanti kita bahasnya ke radian, maksudnya gini, radian itu sama saja dengan apa? Biasanya kan gini, kalau kita dalam trigonometri itu ada radian, satunya ada radian, ada apa itu? Derajat. Nah, derajat. Nah, ini itu nanti dia membahas mengenai radian. Jadi sebenarnya sama aja sih, sebenarnya sama aja. Ini hanya menunjukkan bahwa kalau ini di kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya kan? Nanti ketika dia di sini, nah ini, benar ya? Iya benar. Ini gini. Ini nanti dia sepanjang, jadi kalau radian tuh ini yang dilihat, yang dihitung tuh ini ya loh.
Itu. Nah, tapi apakah kita perlu menghitung ini? Tidak. Jadi kita tidak membahas ini, kita hanya membahas penggunaannya saja ya. Rumus trigonometrinya saja, bagaimana turunannya saja. Nah, kita tidak sampai membahas ini. Nanti kalau seandainya kita sampai ke materi pembahasan yang ada apa ini bidang koordinatnya ini, baru kita akan mulai membahas ini lagi, gitu ya. Ini saya skip aja. Oke, ini aja. Nah, ini. Oke, biasanya kita kalau dalam apa trigonometri sudut itu kan biasanya ada dalam bentuk radian sama derajat. Nah, kalau derajat itu kan dia ya seperti biasa ya, 10 derajat, 30 derajat itu kan di kita busur itu kan pasti jelas ada. Nah, sekarang kalau di sini ini biasanya buku-buku itu kadang menggunakan pi. Ini dia radian gitu. Nah, kayak tadi radian itu adalah keliling dari si apa lingkaran kayak ini tuh keliling dari lingkaran ini radiannya. Jadi kalau dari sini ke sini ini kan dia 2 pi itu ya, itu maksudnya dari sini ke sini dia pi pi radian itu. Nah sekarang ini hanya gini, jadi ini memudahkan saja ya. Kalau kalian ingin mencari tahu sin t sin t ditambah 2 pi ini sama saja dengan kalian mencari sin t. Kemudian kalau cos T ditambah 2pi ini sama aja dengan mencari cos T. Jika 2pi itu berarti dia satu putaran penuh. Kalau dalam derajat berarti 360 derajat. Kemudian sin negatif theta itu sama dengan negatif sin T. Oke. Nah, kalau cos negatif theta sama dengan cos T. Kok bisa seperti ini? Nah, itu kalau kalian anggap apa tadi ya? eh gini. Kalau kalian nganggap di lingkaran ini sih ya, bisa lihat di sini sebenarnya. Kalau nganggap apa tadi? Sin negatif T sama dengan negatif sin T. Nah, ini kan T di sini ya. T kan di sini. Nah, kemudian dia mau letaknya di negatif T. Negatif T kan berarti di sini. Ya kan? Nah, berarti X sama Y-nya kan dia dalam X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, dia hipotenusanya kan sama, ya kan? Kemudian untuk apa namanya? Kalau sin itu kan samping per uh, hipotenusa. Nah, sampingnya itu adalah kalau tetanya tergantung tetanya, tetanya mana? Ini tetanya kan sini. Tetanya kan sini, ya kan? Ini X sini, Y, kemudian ini kan ada oh benar ya. Ini X, ini Y, dan sini, lihat sini. Gini, ini hipotenusanya. Gini. Nah, nanti ini kalau ini ke sini juga. Gini, ya kan? Oke. Nah, Y-nya ini dalam bentuk negatif, tapi X-nya positif. Nah, kan berarti samping per hipotenusa. Berarti X per hipotenusa. Kan sama-sama X-nya adalah positif. Oke, dalam hal ini kita ngomong X sama Y di sini, ini bukan berarti X itu harus samping, terus Y itu harus depan. Bukan loh ya. Kita lihat apa tetanya bagaimana, sudutnya bagaimana. Nah, sama halnya kayak tadi kalau cos. Kenapa kok cos negatif T ya sama dengan cos T. Sama halnya dengan itu ya. Itu sama serupa. Oke, ini. Nah, kalau ini
sin pi per 2 dikurangi t pi per 2 itu berarti sama saja dengan 90 derajat. Dikurangi t itu sama saja dengan cos t. Kemudian cos pi per 2 kurangi t ini juga sama dengan sin t. Oke, berarti sama saja dengan gini. Kalau kita mengatakan sin berapa? Sin 30 derajat ya, sama sin 30 derajat itu kan sama saja dengan 90 kurangi 60. Ya kan? Nah, berarti itu sama saja dengan sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Seperti itu. Sama ya, hanya dengan yang ini. Kemudian tangan T. Tangan T ini sama saja. Kalau tadi kan kalau dari gambar dia harusnya kan y per x, ya kan? Nah, kalau ini sama sebenarnya. Y-nya adalah sin, x-nya adalah cos. Seperti itu. Kemudian kotangan, ini berarti kebalikan dari sin. Sekan kebalikan dari cos. Kosekan kebalikan dari sin. Nanti kita akan menggunakan ini semua ya. Oke, ini sudut-sudut istimewa. Ini dalam bentuk radian. Mungkin bisa saya bantu untuk mengartikan. Ini 0 derajat tetap ya. Pi per 6. Berarti 180 bagi 6 artinya 30 derajat ya. Ini 45 derajat. Ini 60 derajat. Ini 90. Kemudian 120, 150. Kemudian 100. Benar ya? Oh, maaf. Sorry. Bukan 150, ini 150. Ya, ini 135. Ya. Ini berarti bagaimana mencari tangannya? Tangannya berarti ya tinggal sin per cos. Gitu aja. Sin per cos. Ini per ini gitu. Kalau nggak hafal, ya kalian ini hafalkan yang sin sama cosnya aja. Oke, sebentar. Nah, ini hubungan radian dengan derajat. Hubungan radian dengan derajat. Ini hubungan radian dengan derajat ya. Ini 180 derajat ini sama saja dengan pi radian. Nah, pi radian itu sama saja dengan ini 3,14 15927. Nah, ini hampiran ya. Jadi tidak pasti, tapi kan kita biasa menggunakan 3,14. Mama minum, minum. Minum. Mama minum. Minum. Mama. Ini hubungan antara derajat sama radian. Mama minum. Oke, saya lanjutkan. Ini ya, ini hubungan antara derajat sama radian. Kemudian ini ada rumus identitas trigonometri. Ini yang dulu ya, ketika di SMA harus kalian hafalkan, ya kan? Ini seperti yang tadi ya. Oke. Kemudian kalau ini dia dihubungkan dengan 90 derajat seperti tadi juga.
Kemudian kalau yang ini, nah ini biasanya yang sering kita gunakan nanti di apa, baik turunan maupun nanti integral, itu kita biasanya sering menggunakan ini. Itu ini sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kalau bentuk identik seperti ini ya sama aja dengan gini. Kalau saya ingin mencari sin kuadrat X, itu sama aja dengan 1 kurangi cos kuadrat X. Itu ya. Nah, kalau ini juga gini. Kalau 1 plus tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X, itu sama saja dengan secant kuadrat X dikurangi tan kuadrat X sama dengan 1. Jadi ini bisa dibolak-balik ya sesuai dengan kebutuhan. Ini juga sama. Nah, ini identitas penjumlahan, ini yang dimaksud ininya bukan sinnya yang dijumlahkan, tapi sudutnya yang dijumlahkan. Oke, nanti jadinya seperti ini. Nah, kemudian kalau ini juga kadang kita gunakan sih yang ini, kadang sering soal-soal pakai ini. Ini identitas sudut ganda. Jadi kalau sin 2x pilihannya cuma satu ya, 2 kali sin x kali cos x. Kalau cos 2x itu pilihannya ada 3 macam. Ini bisa ini cos kuadrat x kurangi sin kuadrat x, atau 2 cos kuadrat x kurangi 1, atau 1 kurangi 2 sin kuadrat x. Ini pilihannya. Nah, kapan ini kita akan menggunakannya tergantung dari soal. Itu ya. Jadi untuk trigonometri ini kita harus terbiasa dengan soal, nanti biar kita bisa tahu, oh soalnya bentuknya seperti ini, berarti cocoknya kita menggunakan rumus identitas yang mana. Tuh. Nah, kalau ini identitas sudut setengah ya, seperti ini artinya sudutnya dibagi 2. Jadi kalau mau mencari sudut sin 15 derajat itu kan sama saja dengan sin 30 bagi 2. Seperti itu. Kemudian kalau ini penjumlahan ya, ini yang dijumlahkan adalah sinnya kemudian sama cosnya. Seperti itu. Oke, kalau ini perkalian sin x kali sin y, ini cos x kali cos y, ini sin x kali cos y. Oke, ini enggak ada pertanyaannya ya. Saya tidak ada. Nah, sekarang kita lanjut aja ke turunan dari trigonometri, itu masih awalan. Oke. Ada ini teorema yang pertama. Teorema yang pertama, fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x ya. Nah, keduanya ini terdefinisi ya, atau terdiferensiabel, dan turunan dari sin x ini sama dengan cos x, kemudian turunan dari cos x ini sama dengan negatif sin x. Ini yang awal, jadi harus kalian ketahui kalau ini ya. Kemudian kalau ini, nah ini teorema B, ini berarti nanti kaitannya sama yang di atas ya. Ini turunan dari tan x ini sama dengan secant kuadrat x, turunan dari secant x ini sama dengan secant x kali tan x, turunan dari kotangan x sama dengan negatif cos secant kuadrat x, kemudian turunan dari cos secant x sama dengan negatif cos secant x kali kotangan x. Nanti ini kita juga gunakan nanti di integral juga kita gunakan ini. Ini contohnya. Carilah turunan dari 3 kali sin x kurangi 2 kali cos x. Oke. Berarti kita langsung aja, kita kan tahu ini kan langsung ya, sin x turunannya adalah cos x turunannya adalah negatif sin x, kan gini ya. 3 ini kan untuk efisien ya, kita taruh di depan gitu aja ya. Oke, jadi seperti ini. Ini saya rasa tidak ada kesulitan ya. Ini kan min, kemudian ini
Karena turunan dari cos X adalah negatif sin X, berarti negatif kali negatif, hasilnya positif. Jadi seperti itu. Untuk yang contoh 1 saya tidak ada masalah. Nah, sekarang contoh yang kedua ini. Ini turunannya adalah X kuadrat dikali sin X. Nah, kalau seperti ini kita menggunakan ini aturan perkalian. Jadi yang pertama, fungsi pertama adalah X kuadrat, fungsi yang kedua adalah sin X. Oke, kita pakai aturan perkalian kayak gini kan. X kuadrat kali turunan dari sin X ditambah sin X kali turunan dari X kuadrat. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau ini bagaimana? Kalau ini berarti kita gunakan aturan pembagian. Sama seperti itu ya. Jadi masing-masing ini sendiri nanti pembagiannya maksudnya turunannya bagaimana disendirikan, ini turunannya bagaimana. Ini jangan lupa ya dibagi dengan cos kuadrat X. Oke, ini kita gunakan aturan pembagian. Berikutnya, kalau ini contoh soal lagi, misalkan ada ini Y sama dengan sin 2X, carilah turunannya ya, dy per dx. Dengan turunan pertamanya, solusinya bagaimana? Solusinya ini dy per dx sama dengan, nah ini pakai cara apa ini Bu? Ini kita menggunakan aturan rantai. Jadi kita misalkan U sama dengan 2X. Oke, U sama dengan 2X, berarti kan ini ngomongnya sin U. Itu ya, sin U. Berarti Y sama dengan sin U. Berarti dy per du sama dengan cos U. Gitu. Kemudian U-nya kan sama dengan 2X. Nah, berarti du per dx sama dengan 2. Nanti jadi tinggal ditulis saja. Dy per du-nya tadi sin cos U dikali du per dx-nya adalah 2. Sudah. Nah, ini kan berarti ini cos U. Ini kan cos U. Kemudian ini kan hasil dari du per dx. Nah, jadi nanti U-nya diganti 2X. Seperti itu. Ini paham ya? Nah, selanjutnya. Nah, bagaimana kalau dengan ini? Ini juga dia sama pakai, kalau ini pakai aturan perkalian, juga pakai aturan rantai. Aturan perkalian itu yang di ini, Y sama sin Y kuadrat. Aturan rantai digunakan untuk mencari turunan dari sin Y kuadrat. Seperti itu. Jadi ini yang awalnya dia menggunakan aturan perkalian seperti ini. Ketika mengerjakan ini turunannya sin Y kuadrat ini menggunakan aturan rantai. Nah, berarti misalkan U. Nah, coba dilihat ini kan dia adalah turunan dari sin ya. Turunannya sin adalah cos. Oke, kemudian jangan lupa ini U-nya ini harus diturunkan. Loh, kok tetap Y kuadrat? Ya, ingat ya, ini kalau turunannya adalah 2Y kan. 2Y kemudian dikali ini, Y. 2Y kali Y hasilnya adalah 2Y kuadrat. Ini cos Y kuadrat. Kemudian kalau yang ini sudah sama ya, ini. Nggak tahu kesulitan. Oke, nah bagaimana dengan ini? Kalau ini, dia aturan rantainya sebanyak 2 kali. Jadi ini bukan sinnya sih yang awal, rumus fungsi awalnya itu adalah pangkat ini, pangkat. Jadi misalkan ya, oke, saya coba tuliskan ya di Jamboard ini aja. Sin pangkat 3 4X.
Oke, diingat ya, sin pangkat 34X dalam hal ini berarti ini dx dari sin pangkat 3. Jadi yang dipangkatkan 3 adalah sinnya. Oke, ini. Jadi kita misalkan aja dulu gini, U sama dengan sin 4X. Ini ya. U sama dengan sin 4X. Oke. Berarti nanti Y sama dengan ini Y. Oh, maaf. Saya pegang bentar. Nanti Y sama dengan ini. Y sama dengan U pangkat 3. Ini ya. Oke. Karena U tadi sama dengan sin 4X. Kemudian nanti V-nya, V ini sama dengan 4X. Gini. Jadi kita cari tahu dulu kan. Ini berarti U sama dengan sin V. Ini ya. Sin V. Oke. Mama. Kita cari besar. Kita cari dV per dx. Ini sama dengan 4 ya. Kemudian yang ini kita cari du per dv. Saya taruh sini ya. Du per dv sama dengan sin V berarti cos V. Ini. Kemudian ini Y berarti dy per du sama dengan 3 kali U pangkat 2. Seperti ini. Nah, karena sudah kita tahu semua kan, nanti kita langsung aja untuk turunan ini. dy per dx. dy per dx sama dengan dy per du, oke, dikali du per dv dikali dv per dx. Ini. Nah, langsung dimasukkan aja. D per du adalah 3U kuadrat, ya kan? Nah, U-nya kita ganti langsung ini. Gitu. Mama di. Mama di. Mama di. Oke, ini langsung tinggal tulis saja D per DU. Mana? Ini kan? Langsung tulis 3. U-nya adalah sin 4X, ya kan? Berarti langsung sin kuadrat 4X. Enggak cukup kayaknya ini ya. Dikali DU per DV. DU per DV-nya adalah mana ini? Cos V. Berarti dikali cos V-nya adalah 4X. Berarti cos dikali cos 4X. Kemudian
dikali sama dV per dx. dV per dx-nya 4 kali 4. Nah, sudah tinggal disederhanakan ya. 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti jadinya 12 sin kuadrat 4x dikali cos 4x. Jadi seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke. Saya nggak paham. Ini sama kan ya? Oke, ini cuma saya tadi kan ini saya taruh di belakang, sama aja. Tuh, kalau mau pakai angka yang seperti ini juga boleh. Kalau mau pakai tadi kayak saya dimisahkan dulu juga boleh. Terserah. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ini juga hampir sama seperti ini. Berarti yang awalnya adalah Y sama dengan sin U. Itu ya. U-nya adalah nih cos X kuadrat. Kemudian U itu sama dengan cos X kuadrat. Nah, berarti U sama dengan cos V. Ini V. Itu jadi dia aturan rantai. Sama ya. Oke, ini ada latihan soal untuk materi kita hari ini sampai di sini saja. Nanti kita akan bahas latihan-latihan soal ini. Saya beri waktu kalian untuk mengerjakan selama 30 menit aja ya. Nah, mengerjakannya terserah kalian bisa mengerjakan yang mana. Atau gini aja, saya urut aja mau sesuai absen. Oke, nah ini ya. Ini saya hentikan rekamannya terlebih dahulu. Nanti saya beritahu untuk